hanya sendiri. Disitulah kesepian akan mengantar kita ke perasaan sedih, sakit hati, dan marah. Bahkan ujung-ujungnya, sisi gelap kita akan membisikkan pertanyaan, untuk apa aku hidup? Halo hai Sobat Diva, bertemu lagi di channel ini. Channel yang semoga mampu menjadi teman berbagi cerita, cinta, dan realita. Anda yang mungkin saat ini merasa tidak mempunyai teman dan sedih, ayo datang kemari. Kita akan saling menyemangati. Anggap saja saya adalah temanmu. Karena dengan senang hati saya akan terima pertemanan ini. Pokoknya jangan sampai di antara Anda ada yang merasa kesepian dan sendiri. Karena apa? Menurut pengalaman pribadi saya, awal dari keinginan untuk mengakhiri hidup adalah karena merasa sendirian menghadapi masalah. Mungkin saat ini di antara Anda ada yang sedang mengalami masalah, namun hanya mampu menyimpan dalam hati. Anda tidak punya siapa-siapa untuk berkeluh kesah, atau dulu pernah berteriak minta tolong, namun hanya penghakiman yang didapat. Kita malah disalahkan, disudutkan, dan akhirnya mereka tidak memberikan solusi. Lalu Anda lebih memilih untuk diam. Merasa masalah itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Berteman sepi, tak ada teman yang dipercaya. Walaupun ada, kita ternyata berada di keluarga yang tidak tahu caranya memberi dukungan. Disitulah kesepian akan mengantar kita ke perasaan sedih, sakit hati, dan marah. Bahkan ujung-ujungnya, sisi gelap kita akan membisikkan pertanyaan, untuk apa aku hidup? Merasa sudah berusaha, tak mudah putus asa, berusaha untuk tegar, tapi ternyata rapuh. Seperti yang saya alami waktu itu. Hidup saya hancur sehancur-hancurnya. Terakhir cacat, selalu saja dikalahkan dengan keadaan fisik yang tidak mendukung. Pernah ditipu jutaan rupiah saat ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Saya berada di titik terendah, titik di mana tidak ada lagi yang mampu merendahkan saya. Untuk apa lagi saya hidup? Pikir saya waktu itu dalam hati. Saya sudah capek, saya menyerah, dan keinginan untuk mengakhiri hidup itu muncul dengan cepatnya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga? Kalau Anda sedang membuka channel ini, berarti memang kita dipertemukan karena frekuensi kita yang sama. Dan saya ingin membuat Anda tidak bersedih lagi. Sebagai penyintas suicide, saya sangat meminta kepada Sobat Diva yang punya keinginan untuk mengakhiri hidup, membuang jauh-jauh keinginan itu. Masalah hidup harus tetap diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Selama kamu mendekat kepada Sang Pencipta, mohon kekuatan dan petunjuk. Serahkan semua beban hidupmu kepadanya. Semua ini juga menunjukkan bahwa kita ini kecil. Mungkin selama ini kita sombong, merasa gak butuh siapa-siapa, rasa paling kuat. Tapi ternyata di momen ini, kamu menjadi sadar bahwa yang menjadikanmu hebat selama ini bukan kekuatanmu sendiri. Yang buat kamu hebat sampai kamu dibalikkan ke titik terendahmu itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi siapa lagi yang kamu cari kalau bukan Tuhanmu? Di saat semua orang tidak peduli kepadamu. Kalau Anda pernah di level menyerah dan ingin bunuh diri, itu artinya Anda akan naik level. Beruntunglah Anda. Ibarat putaran roda di saat kita berada di titik rendah. Gerakan putaran roda itu hanya bisa naik. Kita pun demikian. Kita harus bergerak naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan belum berkata, selesai.
itu berarti hidupmu masih harus berjalan. Ada rencana indah di balik musibah, dan saatnya untuk bangkit. Selain mendekatkan diri pada Yang Kuasa, kamu harus bisa mengusir kesepianmu, membuka kembali tali silaturahmi dengan teman atau saudara yang sudah lama tak berjumpa. Dengan ngobrol, mungkin ada salah satu dari mereka akan membukakan jalan atas masalahmu. Atau sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang berkegiatan positif. Misal untuk siraman rohani ikut organisasi pemuda masjid, perkumpulan, pengajian. Karena dengan melalui kegiatan-kegiatan kerohanian akan sering mendengar siraman rohani yang membuat hidup kita berarti lagi dan keinginanmu untuk mengakhiri hidup akan hilang. Selain siraman rohani, kita juga butuh kegiatan olahraga, karena dengan olahraga dapat menghilangkan stres dan juga tubuh kita akan semakin sehat. Perlu kita ketahui bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau Anda, Sobat Diva, masih belum bisa move on untuk berkeinginan mengakhiri hidup, sekarang saya ajak untuk membuka aplikasi Kita Bisa. Kalian bisa lihat di situ, banyak saudara-saudara kita yang keadaannya kekurangan, butuh bantuan dan memprihatinkan. Halo, apakah kalian masih mengeluhkan hidupmu setelah melihat semua itu? Apakah kalian tidak tersentuh hatinya? Apakah masih merasa paling menderita? Apakah apa yang telah kalian dapat selama hidup, anugerah-anugerahnya masih kurang? Begitu susahkah untuk mengucap syukur? Pada intinya, saya hanya ingin mengajak Anda semua untuk mensyukuri hidup ini. Bersyukur telah diberi tubuh yang sehat, masih diberi akal pikiran yang waras. Mulai sekarang, berpikirlah yang jernih, masih ada harapan. Akan banyak jalan terbuka untuk keluar dari masalah hidupmu. Semua akan indah pada waktunya. Kalau kalian setuju, sekarang tunjukkan senyum kalian. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Terima kasih. Akhir kata, good luck, peace and respect for anything. Salam dia Diva.